Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih untuk kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Tema yang saya berikan adalah murid yang bertumbuh. Surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus menuliskan surat ini ketika ia berada di dalam penjara. Ketika Paulus menulis akan surat ini, tentunya Paulus memiliki tujuan dan motivasi tersendiri dalam menuliskan surat ini. Ketika Paulus melihat kondisi jemaat di Efesus yang di mana mereka menyembah akan Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan, hal ini memotivasi Paulus untuk menulis ini. Jemaat di Efesus juga terlihat sangat tunduk kepada kaisar. Melihat kondisi ini, maka Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Efesus. Surat kiriman Paulus ini berisi tentang nasihat, perintah, himbauan, dan salah satunya adalah nasihat yang dituliskan oleh Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Paulus menjelaskan bahwa Tuhan memiliki harapan dan tujuan yang luar biasa bagi umatnya, yaitu semua anak-anak Tuhan harus bertumbuh mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Pertumbuhan rohani merupakan hasil dari pembentukan karakter yang dilakukan oleh Allah seumur hidup kita. Kita tidak hanya dituntut untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi kita harus menunjukkan suatu pertumbuhan ke arah Kristus dan serupa dengan Dia. Pertumbuhan yang serupa harus terlihat dalam totalitas kehidupan kita setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup yang dimana kita menunjukkan satu pertumbuhan rohani yang menuju kepada karakter-karakter Kristus. Nah, bagaimana ciri atau wujud daripada seorang murid yang bertumbuh di dalam Kristus? Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang bisa saya bagikan untuk kita. Yang pertama, memiliki pengenalan yang mendalam dengan Allah. Bagaimana caranya agar kita dapat mengenal Allah secara mendalam? Pengenalan akan Allah adalah salah satu hal yang paling utama dalam kehidupan orang percaya. Pengenalan akan Allah bukan hanya secara pengetahuan, melainkan pengenalan akan Allah harus ditekankan dengan relasi atau hubungan kita dengan Allah. Pengenalan ini merupakan pengenalan yang intim dengan Allah, yaitu melalui kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, dan bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, iman yang hidup dan bertumbuh adalah iman yang semakin dewasa secara rohani dari hari ke hari. Yang kedua adalah memiliki hidup yang berbuah. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan mau agar kita berbuah. Buah yang dimaksudkan adalah buah yang kita tunjukkan dalam perbuatan kita. Kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita harus menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, memiliki ketabahan dalam menjalani proses Allah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa menjadi murid Kristus tidaklah mudah. Terlebih menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan. Ada banyak tantangan dan rintangan ketika kita menjadi seorang murid Kristus dan kita lagi dalam pertumbuhan, maka kita akan mengalami banyak tantangan dan cobaan dalam kehidupan kita. Namun sebagai seorang murid Kristus, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi akan setiap persoalan yang ada. Ketabahan di sini bukan sekedar menerima segala persoalan yang ada atau yang kita hadapi, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi satu sarana yang dimana kita bisa bertumbuh untuk
kita menjadi serupa dengan Kristus, dan di dalam tantangan atau ancaman yang kita temui, kita boleh dapat terus melibatkan Tuhan untuk melewati cobaan tersebut. Poin yang keempat adalah memiliki hidup yang memberi dan melayani. Kita perlu menyadari bahwa tujuan Tuhan bagi kita bukan sekedar kita menjadi berkat bagi orang lain, melainkan agar kita mencapai satu kesatuan iman yang penuh dan pengetahuan yang benar akan Allah dalam kedewasaan rohani yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, ciri seorang murid Kristus yang bertumbuh adalah memiliki pengenalan yang mendalam dengan Allah, memiliki hidup yang berbuah, memiliki ketabahan dalam menjalani proses Allah, dan juga memiliki hidup yang memberi dan melayani. Sebagai seorang murid Kristus, kita perlu menunjukkan ciri atau wujud dari setiap murid yang bertumbuh, yang dimana kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, kita menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, dan kita tetap sabar dalam menjalani akan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu adalah ciri dari murid yang bertumbuh. Shalom.